Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Surat Al-Baqarah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi. Yakadu parq opo albarku kilat parq iku yakhtafu nyamber opo kilat absarahum ing peningale wong munafik. Kullama adha'a ari kalane madangi albarku tegese madangi opo kilat lahum maring wong munafik masyaw moko padha mlaku sapa munafik fihi ing dalem padange barkun kilat. Fi dawil barqi tegese ing dalem padange barkun. Wa idza adzama lana likone peteng alaihim ing atase wong munafik kamu moko padha ngadik sapa wong munafik. Bakau tegese padha tetep sapa wong munafik fidzul mati ing dalem peteng. Wa hadza utawi iki keterangan ku tamsilun perumpamaan. Di sini enggak jelas tulisannya. Laziman atau lazimaja ma fil Qur'ani qulubuhum bitofil barqi. Nanti saya terangkan bi absarihim walitasdiqihim lima yuhibbunahu min tahsilil ghanimati wa ismatid dima'i wal amwali bi masyihim fil barqi wali wuqufihim lima yakrahuna minat takalifi asyaqati alaihim kasolati wa saumi biwukufihim fil zulmah walau sya'a maqalamun karep sapa Allah Gusti Allah karep iku ayat dibayen to ngilangaken sapa Gusti Allah bisamihim kelawan pendengarane wong munafik wa absarihim lan pendengar wong munafik la dhahaba yakdine bisa ngilangaken sapa Gusti Allah bisamihim kelawan pendengar wong munafik bi qasfi sirrati kelawan sangat suara yang sangat bisa memecahkan telinga. Wa absarihim lan peninggalane wong munafik bi wamiti bi wamitil parqi kelawan itu waktil parqi. Kada dikaran kaya mengkono tamsil law sya'ala mun ngarapaken sapa Allah Gusti Allah haba ada bayak dene ngilangi sapa Gusti Allah bisamil munafikina kelawan pangrungane wong munafik bisa zrima fil Qur'ani wa wa'idi ma fihi wa absarihim bil bayan innallaha astanaku salaiku ala kulli syai'in ngatesa musawidin suwiji ay mumkinun min zahabis samgal basari iku qadirun kang kuwasa para wis dawuh sapa al Fakhru Raji Imam Fakhru Raji wa doa utawi lafal adha iku imam muta'addin anakane muta'addi bi makna kullama nawwara lahum maslakan akhuduhu wa imma ghairu muta'addin dan alikalane orang muta'addi bi makna kullama apa nih masyaw
langalahum apa wal alam bimurad masyaufihi bi tarhi nurihi wa yaqwihi qiraatu ibnu abi ablah kullamal doa. Saya terangkan ya, kita sama-sama belajar Al-Baqarah ayat ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi kalau kilat itu kalau ada peristiwa hujan lebat itu kan suka ada kilat, kemudian biasa disertai dengan apa? Bledek, itu kalau bahasa Jawa itu bledek. Kilat, nah kilat yang cahaya yang keluar hujan itu kilat yang kadang membelah langit, kadang ini horizontal, kadang vertikal. Nah cahaya itu hampir saja itu menyambar penglihatan orang-orang munafik. Nah sini kita garis bawahi al-barqu. Al-barqu itu diumpamakan seperti cahaya hidayah. Cahaya hidayah ini bisa berupa Al-Quran, petunjuk Nabi dan sejenisnya. Nah al-barqu, cahaya hidayah ini, Al-Quran ini bagi orang-orang munafik itu semacam dalam tanda petik ya buah simalakama. Pada satu sisi dia merasa diuntungkan karena apa? Karena dengan mengaku Islam atau memilih hidayah Al-Quran itu, dia itu bisa nyaman hidup di kalangan kaum muslimin. Istilahnya bisa menikah dengan orang-orang Islam, bisa mendapat harta rampasan, terus bisa hal-hal lain yang menguntungkan bagi dia. Tapi pada sisi lain al-barqu hidayah ini sangat menakutkan bagi orang-orang munafik. Karena apa? Karena dia takut Al-Quran mengabarkan tentang kebohongan dia, tentang kemunafikan dia. Dia juga takut kalau Al-Quran turun membawa ayat-ayat yang memberatkan dia, misalnya tentang nasib munafik di neraka nih gitu kan. Jadi orang munafik ini dengan Al-Quran keuntungannya dia bisa hidup damai di tengah-tengah umat Islam dengan mengaku menjadi orang Islam, tetapi kerugiannya bagi dia ini bagi munafik, dia akan tahu apa saja hukuman orang munafik itu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaufihi wa idza adhama alaihim qamu. Tafsirnya itu banyak, tapi sebagian kullama adha'a. Nah, ketika ayat-ayat Al-Quran atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad menguntungkan mereka istiqomah di dalam Islam. Wah, Islam ini agama mantap. Kenapa mantap? Ya mereka diuntungkan, banyak harta, misalnya anak istri keluarga aman, masya Allah, dan lain-lain. Wa idza adzama alaihim qamu, tetapi ketika mereka merasa diberatkan, dirugikan, maka mereka pun akan diam aja. Misalnya giliran dia menerima zakat mau, tetapi karena suruh zakat nggak mau. Giliran dia suruh sholat nggak mau. Karena apa? Memberatkan. Jadi istilah kata orang-orang munafik ini mengaku agama Islam hanya menerima hal-hal yang mudah saja, yang menyenangkan bagi mereka saja, yang menguntungkan bagi mereka saja dia laksanakan. Tetapi ketika merasa nggak menguntungkan, nggak mengenakan, dia cuek aja. Sholat enggak ada yang tahu ini kan gitu misalnya. Puasa enggak ada yang tahu ini kan. Mungkin ngaku-ngaku aja, kalau ketemu orang lain dia ngaku saya puasa, saya sholat, tapi faktanya tidak. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum kullama adha'a lahum masyaufihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim. Nah, sesungguhnya kalaulah Allah berkehendak, maka Allah akan menghilangkan penglihatan mereka dan pendengar mereka, tetapi oleh Allah sengaja ditunda sampai nanti dia meninggal, sampai nanti hari kiamat, sehingga mendapat adab sekali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa untuk mengazab orang-orang munafik baik di dunia maupun di akhirat, tetapi dia tangguhkan nanti sampai di akhir. Dan kita lihat nih keterangan di dalam tafsir Munirnya.
Hal ini merupakan tamsil bagi hati mereka yang sangat terkejut dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Lalu wahyu ilahi itu diserupakan dengan kilat yang menyilaukan pandangan mereka. Adapun mereka merasa percaya bahwa dari diri mereka dapat meraih apa yang mereka sukai, seperti memperoleh bagian ghanimah dan terpelihara darah serta harta benda mereka dengan berjalan di bawah sinar kilat itu. Yaitu tadi al-barqu diserupakan dengan wahyu Allah atau Al-Quran. Akan tetapi dalam waktu yang sama mereka berhenti dan enggan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mereka sukai, seperti tugas taklif kewajiban sebagai umat yang berat serasa bagi mereka, yaitu tugas mengerjakan sholat dan puasa. Yang keadaan ini digambarkan dengan berhentinya mereka dalam kegelapan. Walau sya'allahu, jika Allah menghendaki untuk melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka, la dhahaba bisamihim, niscaya Dia melenyapkan pendengaran mereka dengan suara guntur yang memecahkan gendang telinga, wa absorihim, dan penglihatan mereka dengan cahaya kilat yang merusak retina mata. Nah, sesungguhnya kalau Allah berkehendak merusak pendengaran mereka, maka Allah bisa saja dengan apa? Bisa dengan kilat itu tadi, cahaya kilat. Mata melihatnya, karena saking kuatnya cahaya kilat, maka retina mata rusak dan akhirnya menjadi buta secara fisik. Atau secara batin dia juga bisa menutup matanya dari pandangan-pandangan hidayah, pandangan-pandangan yang bisa membuat dia petunjuk seperti itu. Nah, Allah juga berkuasa merusak pendengaran mereka dengan apa? Dengan suara gledek tadi, guntur tadi itu, jeger yang sangat keras sehingga retina itu, telinga itu gendangnya nggak kuat, akhirnya pecah. Contoh, kalau ada penyelam itu, kalau menyelam ke kedalaman tertentu suka telinganya ditutupi. Kenapa? Karena supaya telinganya tidak pecah karena tidak kuat menahan tekanan Misalnya kalau orang-orang yang naik pesawat gitu dalam ketinggian tertentu, para pilot atau para awak pesawat ruang angkasa suka ditutupi telinganya. Karena apa? Karena nanti pada ketinggian tertentu ini telinga kita nggak kuat menahan tekanan udara gitu, karena supaya kuat. Nah, begitupun suara guntur, suara bledai gitu kan. Itu pun pada frekuensi tertentu membuat telinga seseorang bisa pecah, termasuk yang digambarkan oleh Allah. Kalau Allah mau tuh suara guntur bisa memecahkan telinga orang munafik. Kalau Allah mau tuh kilat cahaya ketika hujan terjadi itu bisa membuat buta pandangan mata. Tetapi Allah belum berkehendak sampai waktu yang ditentukan. Seandainya Allah menghendaki, bisa saja Dia melenyapkan pendengaran orang-orang munafik itu dengan larangan yang terkandung di dalam Al-Quran dan ancaman yang ada di dalamnya. Selain itu, Dia melenyapkan pandangan mereka dengan keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jelas tadi setelahnya yakadul barqu yaqtafu absaruhum, hampir-hampir cahaya kilat yang menyambar itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha alahum masyaufihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba sekarang mari kita lihat di tafsir Jalalain dulu ya, sebelum tafsir Ibnu Abbas. Ya kadu perak ya keruput tegese parak apa albarku gledek apa albarku kilat parak iku yaktofu nyamber absorohum ing bengi ngale wong munafik yakhuduha tegese ngalap ha ing
peninggal bisur ngatin kelawan surah cepet ulama aldoa semongso-mongso nyinari lahum maring wong munafik masyau mongko padha laku sapa munafik bihi ing dalam cahayane kilat tadi itu par fidauihi tegese ing dalam padange barkun wa idza abdamala nalikone peteng alaihim ing atas wong munafik komu moko padha ngatik sapa wong munafik waqafu lan padha berhenti waqafu ku tamsilun dadi perumpamaan li izngajin atau tadi li izngajin li izngajima kedua li ngaji ma fil Qur'an minal hujjaji qulubahum patasdikihim lan beneraken wong munafik lima maring barang sami kang padha krungu sapa munafik bihi ing dalem Qur'an mimma nyatane saking para sima yuhibbuna kang padha demen sapa munafik wa wuqufihim lan mandeke wong munafik amas ing para sima yakrohu kang geding sapa munafik yakrohuna kang gedhe sapa munafik walau sya'al ana makarep sapa Allah Gusti Allah la dhahaba yakti ngilangaken sapa Allah bisa mengkelan pendengaran wong munafik bi makna asma'ihim lemana asma'ihim wa absarihim lan penglihatan wong munafik Allahirati kang zahir kama dhahaba bil batinati innallaha ala kulli syai'in qadir inna rasulaka seorang ala kulli syai'in ngatas suci sya'ahu kang rasakan sapa Gusti Allah iku qadirun kang poso wa minhu lang setengah saking kekuasaane Allah iku idhabu ma dzukira ngilangaken apa kang sedhen tutur. Jadi sama kalau ini tafsir Munir dengan tafsir Jalalain isinya sama. Jadi barkun itu di sana adalah hidayah Al-Qur'an. Ulama al-doa. Jadi istilahnya orang munafik itu mengikuti Al-Quran pada hal-hal yang menguntungkan dia saja. Ulama al-do'a ayo lahum masyau fihi, tapi pada hal-hal yang menurut dia enggak menguntungkan orang munafik wa idza abdama alaihim qamu diam aja. Kemudian diancam oleh Allah walau sya'ala dhahaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita lihat pada ini dulu nih pada tafsir Ibnu Mas'ud. Nah, pada tafsir Ibnu Mas'ud satu keterangan yang saya ingat itu begini, bahwa ada dua orang munafik di Madinah. Waktu itu keluar meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui orang-orang kafir. Nah, ketika mereka keluar di malam hari itu tiba-tiba hujan deras turun, disertai gelap, disertai petir. Nah, ketika dia berjalan di kegelapan malam yang hujan penuh petir itu, dia ketakutan. Nah, ketika ada kilat yang meledak, dia itu menutup telinganya, takut karena apa? Karena takut jangan sampai cahaya kilat itu masuk ke dalam telinga mereka dan kemudian membuat pecah telinga mereka, azab. Mereka begitu takutan. Tetapi sebaliknya meskipun dia takut sambil menutup telinga, ketika ada cahaya kilat itu dia berjalan di tengah cahaya kilat itu. Begitu gelap lagi diam. Dalam ketakutan itulah mereka itu dalam hati berbicara, seandainya saya selamat sampai pagi hari besok, maka saya akan datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan tangan saya di atas tangan beliau dan menyatakan Islam. Maka hal itu pun terjadi. Di pagi harinya mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbaiat masuk Islam dan kemudian menjadi Islam yang baik. Itu kan salah satu ini asbabun nuzul atau penafsiran terhadap yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adha'a lahum masyawfihi wa idza abdama alaihim qamu. Nah, jadi peristiwa yang terjadi tadi itu seperti dalam
kitab tafsir Ibnu Mas'ud kemudian diabadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi pelajaran kepada orang-orang munafik khususnya dan supaya diketahui oleh orang Islam pada umumnya. Itu yang ditambahkan dari tafsir Ibnu Mas'ud. Sekarang coba kita lihat tafsir Ibnu Abbasnya mananya. Tanwirul Mikbas. Nah ini Tanwirul Mikbas. Gak ditandai tadi ya, santai aja lah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kullama adha'a lahum, kullama adha'a lahum al-barqu masyawfihi fi dhawil barqi wa idza azlama alaihim qamu baqau fi zulmati kadzalika al-munafiqu lama amanu masyawfi ma bainal mu'minina li annahum tuqbalu imanuhum falama matu baqau fi zulmatil qabri. Nah sini bedanya nih, kalau di Ibnu Abbas itu begini. Wa idza azlama alaihim qamu kullama adha'a lahum al-barqu masyawfihi fi dawil barqi wa idza azlama alaihim qamu baqau fi zulmati kadzalika al-munafiqin. Jadi begini, perumpamaan itu orang-orang munafik Jadi orang-orang munafik itu kemudian hidup bersama-sama dengan orang Islam, mengaku Islam. Jadi ada orang yang mengaku Islam kemudian mengucapkan syahadat kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Maka di dunia dia itu bisa hidup nyaman sebagai orang muslim. Kenapa? Karena syahadat mereka itu diterima. Asal mau kafir, mau munafik, mau apa, asal sudah menyatakan Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia dihukumi sebagai orang Islam. Nah, di sini disebutkan yaqatul barqu yaqtafu absarahum kullama adha'a lahum masyawfihi. Nah, dalam Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas maksudnya kullama adha'a lahum masyawfihi, ketika mereka di dunia menyatakan Islam dan keislaman mereka diterima, mereka dapat hidup nyaman bersama orang-orang Islam. Wa idza azlama alaihim qamu, tetapi ketika mereka meninggal, qamu, mereka tetap dalam siksaan yang sangat pedih. Kalau tadi sebelumnya itu istilahnya menggambarkan perumpamaan orang-orang munafik pada waktu hidup di dunia saja. Jadi kalau mereka masuk Islam, ada yang menguntungkan jalankan, ada yang merugikan ya udah baik aja. Ya itu. Kemudian kalau Tanwirul Mikbas lebih jauh lagi, tidak hanya di dunia, tetapi yang disebut kegelapan bagi orang munafik itu justru setelah meninggal di dunia mereka bisa enak, main dua kaki, kadang ikut orang Islam, kadang ikut orang kafir, tetapi di akhirat gak bisa begitu. Munafik ya munafik. Li'annahum tuqbalu imanuhum wa kadzalika al-munafiquna lama amanu masyau fi ma bainal mu'minin. Ketika mereka sudah menyatakan masuk Islam, mereka pun bersama orang mukmin. Li'annahum tuqbalu imanuhum falamma matu baqau fi dzulmatil barqi. Karena keimanan mereka di dunia diterima, dihukumi iman. Falamma matu, tapi ketika mereka sudah meninggal, baqau fi dzulmatil qabri, mereka akan langgeng dalam kegelapan kubur. Walau sya'allahu la dhahaba bisamihim birra'di, kalau Allah berkehendak bisa saja menghilangkan pendengaran mereka dengan suara kilat tadi itu. Wa absarihim bil barqi kadzalika law sya'allahu la dhahaba bisamil munafiqina wal yahudi bi zajrima fil qur'an wa wa'idima fi absarihim bil bayan. Begitupun kalau Allah berkehendak bisa menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka fil qur'ani wa wa'idima fi
absorihim bil bayan. Jadi kalau Allah berkehendak itu orang-orang yang kafir bisa beli roh petunjuk bermasuk Islam se-Islam. Begitupun orang-orang munafik bisa mendapatkan hidayah kemudian memeluk Islam dengan Islam yang sebenarnya. Tapi tidak begitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir min dhahabi sam'i wal basari. Ibnu Abbas ya. Kalau dalam tafsir Tabari coba kita. Yakadul barqu yaqtafu absaruhum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kemudian Allah Ta'ala kembali menerangkan sifat-sifat orang munafik yang mengaku beriman secara pura-pura dan melanjutkan perumpamaan mereka yang lain seraya berfirman, yakadul barqu yaqtafu absaruhum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Yang dimaksud dengan al-barqu adalah pengakuan palsu mereka bahwa mereka beriman kepada Allah, Rasulnya dan hari kiamat. Demikian Allah menjadikan al-barqu ini sebagai perumpamaan bagi pengakuan palsu mereka. Nah, kalau dalam tafsir Tabari ini bahwa al-barqu itu perumpamaan dari pengakuan palsu, cahaya palsu lah. Jadi mereka mengaku iman sehingga seperti mendapatkan hidayah, hidup enak. Adapun firman-Nya yaqtafu absaruhum, maksudnya ia hampir menyambar penglihatan mereka karena cahaya sangat kuat seperti dijelaskan riwayat berikut. Selanjutnya, kullama adha'a lahum masyawfihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Setiap kilat itu menyinari mereka, maksudnya setiap kali cahaya kilat itu menyinari mereka dan Allah menjadikan kilat sebagai perumpamaan bagi keimanan mereka, maksudnya bahwa setiap kali cahaya keimanan itu menyinari mereka, maka pancaran cahaya keimanan itu tampak di mana mereka dapat menyaksikan kejadian-kejadian dunia yang menakjubkan seperti memenangkan peperangan, memperoleh harta rampasan, menaklukkan sejumlah negeri, mendapat kekayaan, kesehatan dan keselamatan diri, keluarga dan anak-anak. Inilah bentuk-bentuk pancaran cahaya keimanan yang menyinari mereka, karena keimanan yang mereka tampakkan secara lisan adalah bertujuan untuk mencapai itu, juga untuk melindungi diri, keluarga dan harta mereka. Mereka adalah orang-orang yang cirinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah masyawfihi, mereka berjalan di bawah sinar itu, maksudnya mereka berjalan di bawah cahaya kilat, dan Allah menjadikan hal ini sebagai perumpamaan bagi pengakuan keimanan mereka. Arti bahwa setiap kali mereka melihat keajaiban iman di dunia seperti yang kami sebutkan di atas, mereka teguh pada keimanan seperti seorang pejalan kaki di tengah malam yang hujan lebat, ia terus berjalan meniti langkahnya selama cahaya kilat masih menyerupai mereka. Jadi gitulah. Jadi kalau yaitu orang-orang munafik intinya begitulah. Wa idza adzlama 'alaihim qamu, diem. Kalau mereka itu kan diem. Ya, ini saya ada tadi yang menarik dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa ini di dalam membaca Al-Quran, apalagi membaca kitab-kitab tafsir baik yang bahasa Arab maupun bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, kita akan banyak menjumpai perkataan kafir, munafik, kemudian mukmin atau iman. Nah, perlu diketahui bahwa kafir itu banyak pembagiannya. Ada kafir yang mujadilah, ada kafir yang muqallid. Jadi istilahnya kafir itu juga berkelas-kelas gitu kan. Ada kafir yang memusuhi, ada kafir yang tidak memusuhi, ada kafir yang hanya ikut-ikutan saja. Memusuhi enggak, pokoknya dia juga nggak tahu kafir itu apa, nggak tahu muslim itu apa, pokoknya ikut-ikut dah. Kan begitu. Ini bertingkat-tingkat lah. Begitu munafik.
munafik juga bertingkat-tingkat. Ada munafik yang tulen, 100% munafik. Di dalam hati dia memang saya ini orang munafik kan begitu tahu. Tapi ada munafik yang apa di sini sebutnya? Masih ada iman dan munafik. Jadi ada yang munafik full 100%, ada yang 50% iman, 50% enggak iman. Jadi masih ke sana. Yang ketiga mukmin pun ada mukmin sabikun yang didekatkan kepada Allah, ada yang ashabul yamin beramal baik. Jadi dengan kata lain yang ingin saya katakan adalah kalaupun ada orang kafir, kita jangan sembarangan menyebut kafir karena tidak tahu apakah nanti orang kafir tersebut akan meninggal dalam keadaan kafir atau justru dia akan bertobat dan meninggal husnul khotimah dalam iman Islam. Begitupun munafik, kita nggak tahu takdir Allah di akhir hayat mereka orang-orang munafik dan kafir apakah akan husnul khotimah atau akan su'ul khotimah. Begitupun orang mukmin. Sekarang kita mukmin, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai meninggal kita tetap iman. Tapi orang lain belum tentu. Semua orang mukmin itu akan meninggal dalam keadaan mukmin biasa. Jadi dia kemudian meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah ya. Akhirnya kita sama-sama garis bawahi bahwa salah satu perumpamaan orang munafik di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 ini adalah bahwa yakadul barqu yakhtafu absaruhum, orang-orang munafik itu dia mengucapkan Islam, dia hidup atau mengaku Islam dengan tujuan hanya mencari untungnya saja. Kulam alahum masyaufi, ikut, tapi ketika merugikan ya enggak. Seperti orang-orang yang berjalan di bawah al-barqu, kilat. Kilat itu diibaratkan sebagai hidayah, sebagai Al-Qur'an. Cukup sekian, segala kesalahan datangnya dari diri saya yang bodoh, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.